Zen, kalau dulu pas sampean lagi ngampus gitu, sering baca buku nggak? Iya, jadi kita kan mahasiswa ya, harus akrab dengan buku ya. Ini yang kita sebut dengan tradisi literasi. Mahasiswa itu harus punya kebiasaan membaca yang baik. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu harus memiliki budaya literasi. Karena kita mahasiswa ya harus banyak membaca. Justru dipertanyakan kalau misalnya berstatus sebagai mahasiswa, pembelajar, terus Tidak rajin baca buku. tidak rajin baca buku. Atau misalnya jarang ke perpustakaan, ya kan? Kalau nggak ada tugas nggak ke perpustakaan. Nah itu yang kadang kala jadi masalah tuh Pak. Kadang males gitu ke perpustakaan gitu Pak. Itu sebenarnya butuh latihan juga. Jadi kita kenapa punya budaya membaca itu rajin ke perpustakaan, itu perlu latihan-latihan. Di awal-awal memang terasa berat, ya. Memulai punya kebiasaan membaca itu memang agak berat, agak malas gitu ya. Makanya kadang-kadang kita nunggu ada tugas baru ke perpus. Karena ini sudah menjadi dunia kita, dunia akademik ya, dunia mahasiswa dan dosen, maka mau tidak mau kita harus punya budaya membaca. Salah satunya dengan cara rajin ke perpustakaan, dan itu butuh latihan. Ya. Nah, untuk berlatih diri itu perlu ada teman. Kalau saya dulu pengalaman begitu. Kalau misalnya kita tidak bisa sendiri asyik datang ke perpus, biasanya kita ngajak teman-teman. Ya. Awal-awal enggak apa-apa sudah ke perpus kalau ada tugas ya. Tapi lama-lama karena kita banyak teman, ya ke perpus akhirnya bisa lebih dari itu. Jadi walaupun tidak ada tugas, tapi karena ada teman gitu ya, kebetulan teman kita itu tradisi atau budaya literasinya baik, suka membaca. Satu hari di kampus minimal sekian jam dia ke perpustakaan membaca. Akhirnya kita sebagai temannya biasanya ikut. Berarti teman itu memang mempengaruhi gitu ya? Ya, itu pengalaman sebagian orang ya, sebagian mahasiswa, tidak semua sih. Tapi ada mahasiswa yang punya budaya literasi yang baik, salah satunya karena temannya. Temannya kebetulan memang semuanya suka membaca. Makanya dia juga rajin membaca, ya gitu. Nah, saya punya satu pertanyaan nih Pak. Itu kan mahasiswa yang produktif gitu ya Pak. Kalau tanggapan Bapak terhadap mahasiswa yang kurang produktif gitu Pak, yang misalkan suka main game gitu, rebahan di rumah, terus keluyuran gak jelas gitu, itu tanggapan Bapak gimana sih Pak terhadap mahasiswa yang sedemikian? Ya, pertama kita harus maklumi ya, kalau dunia anak muda ya, termasuk mahasiswa itu punya kebiasaan yang disebutkan tadi, suka main game, suka tidur kalau nggak ada kegiatan kuliah ya kan. Nah, tapi sekali lagi kita ingin berproses ya. Kalau berproses itu memang tidak kemudian langsung dia menjadi mahasiswa yang baik, kemudian produktif berkarya, produktif menulis ya. Tidak langsung seperti itu, memang ada prosesnya ya, ada prosesnya. Nah, makanya tadi saya sampaikan, setiap orang ketika menjalani proses itu bisa macam-macam pengalamannya ya. Tapi sekali lagi kita harus sadar mahasiswa itu tidak seperti yang sampean tadi sampaikan ya. Suka game ya, tapi jangan sepenuh waktunya dipakai main game. Betul ya kan. Ketika dia sudah saatnya harus belajar, harus ngampus, harus ke perpustakaan, ya harus dimaksimalkan kesempatan itu. Nanti ada waktu senggang ya, di sela-sela kegiatannya sebagai mahasiswa itu bisa digunakan untuk refreshing ya. Kalau saya bilang itu refreshing saja.
main game supaya lebih fresh gitu kan. Sampai suka baca buku apa nih Pak dulu Pak? Saya awal-awal jadi mahasiswa baru itu bukunya malah yang ringan. Kalau bahasa saya itu renyah gitu. Tidak harus kemudian kita mengambil menu buku yang berat-berat pembahasannya. Ya. Walaupun saya mengambil jurusan ilmu hukum, saya akui di awal-awal memulai melatih diri ya, supaya menjadi orang yang suka membaca gitu kan. Itu saya menu bukunya macam-macam. Sampai mohon maaf ya, buku cerita seperti Dragon Ball, Komik ya. walaupun di perpus nggak ada ya, tapi saya di sela-sela berlatih membaca itu saya selalu sempat di zaman saya dulu Dragon Ball itu menjadi salah satu menu bacaan mahasiswa. Jadi kita sampai sewa itu Mas. Nggak apa-apa, yang penting kita punya Niat baik untuk belajar. niat untuk memulai budaya literasi. Yang penting kita sudah setiap hari mau membaca itu sudah sangat baik. Tinggal kita meningkatkan saja kualitas bacaannya, kualitas yang dibaca juga. Kalau sudah terbiasa setiap hari membaca, walaupun yang dibaca itu adalah buku-buku yang renyah, yang menghibur gitu, tapi lama-lama akhirnya dia akan berpikir perlu membaca yang lain-lain. Ya, jadi kualitas bacaannya biasanya nanti dengan sendirinya dia akan tingkatkan. Ya. Berarti mulai dari yang kesukaan kita dulu gitu. Ya betul. Jadi kita mulai membaca yang kita sukai saja dulu. Baru itu nanti prosesnya yang Ya itu proses. Ya itu penting menurut saya. Justru kalau kita memulai dengan langsung melahap buku-buku yang berat, saya khawatir dia tidak cukup sabar menjalani proses berlatih membangun budaya literasinya. Ya. Nah, tapi kalau dimulai dari yang suka dulu, ya, walaupun itu sebatas hiburan tidak apa-apa. Ya. Nanti lama-lama dengan sendirinya dia akan mencari menu-menu bacaan yang lain. Pengalaman saya seperti itu kepada teman-teman yang baru memulai atau baru punya keinginan supaya rajin membaca. Usahakan dalam setiap hari kita harus membaca, walaupun satu hari mungkin 2 lembar dulu dilakukan, misalnya selama 1 minggu, nanti minggu kedua nambah lagi 3 lembar, minggu ketiga ditingkatkan lagi 4 lembar, nggak apa-apa. Itu proses gitu. Pelan-pelan. Sampai pada akhirnya dia merasa bahwa dia punya kebutuhan membaca setiap hari. Ya. Jadi seperti itu caranya melatih diri memiliki budaya literasi yang baik. Tidak apa-apa proses itu dilakukan walaupun setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Saya yakin walaupun senangnya bukan main terhadap game, saya yakin akan ada kemampuan untuk membagi waktu. Ya, saya yakin itu akan ada kemampuan untuk membagi waktu, memanage waktu. Kapan dia main game, kapan dia harus membaca. Jadi seperti itu caranya. Yang paling penting juga menurut saya teman. Ya, tapi kalau temennya setiap hari terus-terusan sama yang main game, iya kan, akhirnya nggak punya kesempatan untuk membaca. Tapi kalau setiap hari temennya ada yang suka membaca, ada yang suka main game, ada yang suka main futsal, saya kira kesehariannya dia akan punya kesempatan sesuai dengan temannya. Sesuai dengan temannya. Ketika temannya suka membaca, dia akan punya kesempatan juga untuk membaca. Ada Pak, teman saya itu Pak sering trek-trekan gitu Pak. Kadang-kadang saya juga gak ikut gitu Pak. Tiba-tiba di jalan tiba-tiba pengen ngebut gitu Pak. Kalau pilih temen itu perlu ya? Perlu. Makanya dalam hadis Nabi itu dikatakan almar'u ma'aman ahabba dia. Jadi seseorang itu selalu bersama orang yang dicintainya, yang sering bersamanya. Gitu.
Makanya dalam teori-teori pendidikan itu, termasuk hasil-hasil riset itu menunjukkan bahwa lingkungan itu berpengaruh, teman itu berpengaruh. Ya, tak terkecuali tadi yang disampaikan oleh Nabi tadi. Jadi orang itu tergantung kepada siapa yang diidolakannya, siapa yang dicintainya, siapa yang selalu dibersamainya. Ya, kecenderungannya seperti itu. Kalau misalnya Rizal sering bersama saya, maka sedikit demi sedikit, disadari atau tidak, diakui atau tidak, Rizal itu akan mengikuti, walaupun tidak sepenuhnya mengikuti apa yang saya lakukan, tapi Rizal sedikit demi sedikit akan terpengaruh dengan apa yang saya lakukan. Ya, misalnya seperti sekarang, kalau Rizal sering ketemu saya di perpustakaan ini, kemudian sering membaca buku dan berdiskusi dengan saya, maka kebiasaan ini kalau terjadi berkali-kali itu akan ada pengaruhnya juga, walaupun sampean tidak sadar itu. Ya, Pasti berpengaruh gitu. ya itu pasti berpengaruh, pasti berpengaruh. Saya juga sama dulu seperti itu. Saya dulu nggak pernah berpikir akan menjadi seperti sekarang. Misalnya lanjut kuliah tanpa jeda, S1 langsung S2, S2 langsung S3 gitu kan. Kemudian tapi karena lingkungan membentuk saya, mempengaruhi saya senang dengan teman-teman yang suka membaca, suka berdiskusi, suka mengisi acara-acara, ya kan. Akhirnya saya merasa suka, ya. Sehingga saya setiap hari bersamanya, diajak kajian, diajak ikut mengisi diskusi, ya kan. Akhirnya terbawa, ya. Dan saya akhirnya meniru yang bersangkutan. Beliau itu senior saya, kemudian lanjut kuliah di Australia, ya. S3-nya di Singapura. Saya pada saat yang sama jujur sangat pengen juga seperti beliau. Makanya saya lulus S1 bersama beliau. Ya saya nggak mau kalah gitu ceritanya. Sehingga saya di S2-nya juga mengambil yang program internasional itu dari 1 tahun di UGM, kemudian 1 tahun di Leiden di Belanda. Di Belanda. Itu karena lingkungan, karena teman gitu. Jadi seperti itu Mas Rizal. Tapi hebat sampean sih Pak, bisa kuliah di luar negeri sampai gitu ya Pak, sampai bisa kuliah di UGM. Dan tapi kalau boleh saya tanya Pak, kenapa sampean bisa tertarik dengan dunia hukum? Ya ini sesuai minat bakat. Kalau masalah itu harus disesuaikan dengan minat bakatnya. Saya berlatar belakang pendidikan di pesantren. Ketika saya melanjutkan kuliah di Indonesia, maka yang paling dekat dengan minat dan bakat saya pada waktu itu adalah ilmu hukum. Jadi kalau orang pesantren itu kan terbiasa dengan hukum haram, halal, mubah dan sebagainya ya. Di pesantren saya itu dikenal pesantren yang unggul di bidang itu, di bidang fikih kalau mereka bilang. Ya, sehingga itu membentuk, itu lingkungan kan, itu membentuk pikiran saya, ya. Sehingga passion saya pun akhirnya terbawa Karena hukum. ya, karena hukum. Di antara pilihan-pilihan itu yang paling dekat pada waktu itu saya merasa kayaknya lebih cocok ke hukum gitu ya, karena di jurusan itu saya akan bisa melanjutkan tradisi di pesantren ya. Belajar hukum juga, hukum Islam di pesantren. Kemudian di pesantren itu ada tradisi menghafal ya, hafalan tahfidz ya kalau Oh iya, program tahfidz ya. Kan mungkin pernah ya. benar. Nah di jurusan ilmu hukum itu walaupun tidak diharuskan menghafal nomor undang-undang dan pasal-pasal ya, tapi saya perhatikan banyak sekali
tuntutan untuk mengingat, walaupun tidak niat untuk menghafal, tapi mengingat sejumlah pasal-pasal dan nomor-nomor undang-undang yang dianggap penting untuk diingat. Kenapa? Karena selalu digunakan. Nah, itu menarik tuh Pak. Misalkan saya punya satu pertanyaan lagi nih Pak. Ini mungkin yang terakhir ya Pak, boleh ya Pak? Nah, misalkan saya kan anak hukum nih Pak. Anak hukum itu kan seharusnya memang memahami hukum. Kalau di kelas itu pasif tanpa diskusi itu gimana sih Pak? Tanggapan sampean misalkan ada anak hukum yang cuma diam aja gitu. Ya, itu sesuatu yang harus dievaluasi ya. Kalau misalnya ada mahasiswa tidak aktif dalam kegiatan diskusi ya, termasuk membaca ini nggak enak kalau nggak didiskusikan. Betul. Ya, jadi saya ulangi, budaya literasi, budaya membaca ini tidak asyik kalau tidak didukung dengan budaya diskusi. Nah, di kampus itu budaya diskusi itu bisa kita kembangkan di kelas. Makanya saya tidak setuju kalau di kelas itu hanya diajarkan teori, ya, dan itu diceramahkan sama dosennya, ya, sehingga mahasiswanya cuma dengerin aja, iya kan. Kemudian kalau capek ngantuk tidur gitu. Nah, itu tidak bisa mengembangkan suasana yang hidup. Mestinya itu kalau di kelas menurut saya kesempatan untuk berdiskusi, termasuk mendiskusikan antara teori dengan prakteknya yang terjadi di lapangan. Coba itu kalau dibiasakan selama 4 tahun, dibudayakan selama 4 tahun berdiskusi di kelas, sehingga berhasil menghubungkan antara teorinya, kalau hukum itu yang normatif dengan yang empiris, ya, saya kira kita akan berhasil mengantarkan calon-calon sarjana yang punya kemampuan analisis terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Ya. Kenapa lulusan fakultas hukum ya misalnya, atau sarjana lain di fakultas lain itu tidak punya kemampuan analisis yang baik menjawab persoalan-persoalan di luar sana? Karena ketika di kelas dia dibiasakan hanya menghafal teori, memahami teori, tapi tidak berhasil menghubungkannya dengan praktek, dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, akhirnya mereka hanya tahu teorinya karena sering dipelajari ketika UTS, ketika UAS. Itu yang dilakukan selama 4 tahun. Coba itu dibalik. Jadi di kelas itu dipakai untuk mendiskusikan antara teori yang dipelajari dengan apa yang terjadi atau bahkan apa yang dialami, ya kan? Coba itu kalau dibiasakan selama 4 tahun, semua dosen menggunakan metode itu, ya kan? Selama 4 tahun, ini 4 tahun bukan waktu yang pendek loh, ya. Panjang. Ya, setiap hari Mas Rizal dibiasakan mendiskusikan antara teori yang dipelajari, pasal yang dihafal, ya kan, dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di lapangan. Setiap hari itu dilakukan dalam setiap perkuliahan. Saya yakin Mas Rizal akan menjadi sarjana hukum yang bisa ya, menganalisis. Kalau ditanya tetangganya, temannya, ya, bisa jawab, menganalisis, bisa menjawab, tidak perlu telepon lagi dosennya gitu kan. Ya gitu. Itu mungkin masuk juga sama salah satu saran sampean ya Pak, temen gitu, temen yang kadang-kadang memang mempengaruhi gitu. Jadi carilah lingkungan yang sehat, kalau saya bilang Pak. Jadi selain itu mahasiswa, selayaknya mahasiswa memang harus banyak belajar dan berdiskusi gitu Pak di dalam kelas. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Makasih pengalaman saya. Okay. Besok-besok kita ketemu lagi di sini. Siap, bisa ngobrol di perpustakaan. Saya nggak nyangka juga kita ketemu di perpustakaan kemudian nyambung dengan diskusi-diskusi ringan seperti itu. Itu Mas Rizal ya. Siap. Makasih ya Pak. Ya.